Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika dengan NIM 120207202132, kelas Ilmu Hukum A semester 6. Baiklah, saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester Hukum Laut dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Darwis, SHI, SHMH. Materi yang pertama yaitu perairan pedalaman. Pengertian perairan pedalaman: perairan yang terletak ke arah dalam dari garis batas pengukur laut teritorial atau pengukur zona-zona maritim lainnya. Secara umum terdiri dari teluk, muara, pelabuhan, dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus. Kemudian macam-macam perairan pedalaman. Terdapat beberapa bagian laut yang masuk dalam perairan pedalaman, antara lain: yang pertama teluk, kedua sungai, ketiga kanal, keempat muara, dan yang kelima pelabuhan. Kemudian tata cara mengukur perairan pedalaman. Yang pertama, perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimal 125 mil laut. Yang kedua, dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari atas dasar kepulauan. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan. Disebut juga perairan Nusantara. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah salah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah, serta di bawah tanah. Prinsip-prinsip perairan pedalaman, yaitu wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam pembentukan negara. Untuk itu, penentuan suatu negara didasarkan pada norma hukum internasional yang berlaku. Kemudian di perairan pedalaman, kapal-kapal dagang memiliki hak untuk masuk dan kedaulatan penuh dimiliki oleh negara pantai yang bersangkutan. Dalam prakteknya, hak untuk masuk dan keluar pelabuhan dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral antara negara pantai dan negara bendera yang bersangkutan, atau menurut Konvensi tentang Pelabuhan tahun 1923. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh pada perairan pedalaman, sehingga tidak terdapat hak inoken peshek bagi kapal-kapal asing, sebagaimana yang terdapat pada laut teritorial. Diatur juga pada pasal 211 ayat 3. Materi yang kedua adalah laut teritorial. Laut teritorial atau perairan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauan, dinamakan perairan internal, termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan hukum laut. UNCLOS tahun 1958 dan 1960, karena kedua konvensi merupakan bahwa lebar laut teritorial setiap negara adalah 3 mil laut diukur dari garis pangkal. Hukum laut di Indonesia sejak zaman kemerdekaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya, hukum Belanda dalam Ordonansi Laut Teritorial menjelaskan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 3 mil ke arah laut lepas. Kemudian, materi yang ketiga adalah zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara
pantai dapat melaksanakan hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Zona tambahan di dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS 3 dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai disebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau sanitra, menghukum pelanggaran atau peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Baiklah, sekian. Terima kasih atas video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.